Bismillahirrahmanirrahim. Ini disepakati aja dulu hari ini bahwa setiap perkuliahan saya itu harus selalu diawali dengan murojaah Al-Quran dengan 3 surat. Surat yang pertama adalah Al-Muluk. Surat yang kedua Ar-Rahman. Surat yang ketiga An-Naba. Minggu depan saja. Sekarang kan baru pertama ya. Ini pertama ketemu dengan saya karena nggak pernah kuliah di awal semester. Tahu-tahu udah ketemunya di semester 4. Teman-teman sekalian, kelas 4C saya ulang setiap kuliah dengan saya di awal waktu, katakan tadi udah disepakati 16.30, padahal di jadwal 16.00, nggak apa-apa ya karena udah disepakati begitu, berarti kita mundur setengah jam. Selalu kuliah dengan saya 5 menit sampai 10 menit di awal, selalu setiap anak di listing membaca Al-Quran dengan 3 surat pilihan. Pilih salah satu di antara 3 ini, Al-Muluk, Ar-Rahman, satu lagi An-Naba. Biasanya saya akan cut setelah 5 sampai 10 ayat. Ya, jadi persiapkan aja 5 sampai 10 ayat. Penting bagi kita profesi guru PAI ini bacaannya maharatul qiraahnya harus benar. Ya, kalau di on cam ini maharatul qiraah itu harus mahir di dalam membaca. Saya yakin teman-teman semua mahir membaca di dalam makharijul huruf, tajwid dan lain-lain. Tapi saya harus tahu juga kan dengan cara begitu 5 sampai 10 di awal, 5 sampai 10 menit di awal saya mampu value Anda semua gitu. Mereview lalu memberikan semacam oke, betul udah pas gitu. Ya, yang penting bisa baca aja. Ya, nggak usah pakai qiraat, nggak usah pakai nahawan gitu, sika, sobah, nggak usah, pokoknya baca aja murotal ya, 5 sampai 10 ayat saja dari surat yang saya sebutkan tadi. Hari ini kita PPG, udah pasti judulnya pengembangan profesi guru. Coba tuh, pengembangan profesi guru. Belum jadi guru kok udah dikembangkan ya, gitu. Kok tahu-tahu udah pengembangan gitu kan, belum jadi guru. Nah, ini dia. Ada calon guru, ada guru dalam jabatan. Guru itu ada 2 model. Ada calon guru, ada guru dalam jabatan. Jadi kalau kita mau melihat semester 4 udah mendapatkan PPG ini, kita calon guru yang tentunya nanti dikembangkan secara berkelanjutan sampai kita memenuhi jabatan profesional itu. Guru, kalau Al-Quran menyebutnya muyassir. Muyassir. Ya, muyassir itu yang memudahkan. Kadang di ayat lain disebutnya mubaligh, yang menyampaikan. Yang menyampaikan. Kadang pula disebutnya mudarris. Mudarris. Punten, maaf kalau kecepatan, dikat aja, nggak apa-apa Bu, kecepatan, diulang lagi. Saya kan belum tahu nih karakteristik teman-teman semua di 4C, gimana sih modelnya, tipenya gitu ya. Kenal dulu dengan saya kenal dengan kamu. Ironisnya kenalan secara cloud gini gitu. It's more important ya. Never mind, gak ada masalah lah, gak ada masalah sesuatu yang sekarang kita hadapi dengan adaptasi coronavirus. Jadi ya udahlah, terima aja. Mungkin ada rahasia apa yang Allah berikan ke kita dengan begitu 4.0
menjadi alternatif dengan cara yang demikian tentunya kan. Coba deh kalau nggak ada virus ini, kita nggak kenal tuh yang namanya Zoom, Google gitu, Zoom Meeting, Google Meeting gitu ya. Hanya beberapa dosen aja yang mampu mengakses itu. Itu pun karena beliau dosen nih nggak sempat datang ke kampus. Jadi dia melakukan itu bukan karena COVID. Dikasih nih, tak COVID ku kasih, kata Allah gitu. Jadi semua apa aja dilakukan dengan Zoom ya, sampai bank juga dengan Zoom, coba ngambil uang dengan Zoom, ya kan, dengan e-bankingnya. Jadi sekarang semua digitalized oriented. Digital tuh ya sekali pencet udah bisa kita inginkan. Saya ulang tadi apa? Yang pertama muyassir, mubaligh. Yang ketiga mudarris. Mudarris. Jadi kalau semester 1 Anda pernah mengenal kata guru atau pendidik, dalam kata verbalnya adalah pendidikan, mendidik, itu kan ada 3 konsep ya. Konsep pertama ta'lim, konsep kedua tarbiyah, konsep ketiga ta'dib. Ta'lim, tarbiyah, wa ta'dib. Ta'lim, tarbiyah, wa ta'dib. Taklim itu mengajarkan. Taklim, makanya majelis taklim. Kita yang mengajarkan. Mengajarkan berarti memindahkan. Mentransfer knowledge. Berarti memindahkan pengetahuan, itu taklim. Outputnya hanya cerdas. Knowledge. Output itu luaran dari kita punya konsep taklim, maka disebut dengan cerdas atau knowledge. Punyanya pengetahuan doang gitu. Nggak punya lebih dari itu. Karena ada 3 tuh. Ada knowledge, skill, and attitude. Knowledge, skill, and attitude. 3 tuh setiap orang dalam kesuksesan hidupnya. Tapi kalau kita baru punya fungsi ta'lim atau transfer of knowledge, kita baru bisa membuat orang itu punya pengetahuan saja. Sungguh demikian, apa yang saya sebutkan tadi yang kedua adalah tarbiyah, kita udah mulai menumbuhkan. Roba yurobi tarbiyatan, menumbuh kembangkan. Apa yang ditumbuh kembangkan? Attitude-nya, moralnya, value-nya, etik. Etik itu nilai. Ilmu yang membahas tentang nilai disebut dengan etika. Etika. Selalu kita pernah mendengar di banyak disiplin ilmu, itu menunjukkan ilmu. Matematika, fisika. K itu menunjukkan ilmu. Logi. Biologi gitu kan. Ada tuh psikologi. Nah, sama juga dengan K. Etik, ilmunya etika. Ilmu tentang nilai. Kita yang kedua, tarbiyah, menumbuhkan nilai. Membentuk nilai. Mencontohkan. Jika Rasulullah mengajarkan sesuatu kepada cucunya Hasan dan Hussein, dia nggak banyak ngomong, dia nggak banyak berbicara, dia nggak banyak attention, please attention, enggak, tapi dia melakukan sendiri gitu. Itu juga namanya pendidikan, tapi dalam konsep yang kedua, yaitu tarbiyah, bukan ta'lim. Gitu. Nanti kita baru lihat nih PPG ada di mana nih dengan konsep yang seperti itu. Yang ketiga adalah ta'dib. Ta'dib adaba yu'addibu ta'diban. Adaba yu'addibu ta'diban. Yang mau absen barangkali sambil jarinya ngebuka absen di e-learning. Kalau udah alhamdulillah, kalau belum bisa mumpung waktunya belum lewat. Karena kalau udah lewat waktu kan nggak bisa masuk ke e-learning lagi. Kasih kabar ke saya kalau Anda lupa absen. Bu, lupa absen tadi. Tapi saya ikut Zoom. Oke, ya udah masukin aja di email, nanti saya masukin absennya. Komunikasi dengan saya by email, tidak by WA, WhatsApp, segala macam, enggak, tapi by email. Untungnya ada PJ ya, yang selalu informasi awal ada di situ. Yang ketiga apa tadi? Ta'dib.
adaba yu'adibu ta'diban. Nah ini yang paling berat, tugas kita ada di konsep yang ketiga. Adaba yu'adibu ta'diban. Ketika kurikulum 2013 lahir, di tahun 2013, berarti udah berapa umur kurikulum itu? Sekitar 7 tahun. Itu menginginkan 9 cita atau 9 keinginan yang disebut dengan nawacita. Nawacita itu salah satunya adalah revolusi mental. Ya, diimplementasikan di dalam K13 menjadi pendidikan karakter atau karakter education atau karakter building. Karakter building. Pekerjaan kita di konsep yang ketiga itu ada bayu adibu ta'diban, membentuk karakter. Ini yang paling sulit. Ya, transfer of knowledge, it's okay. Gampang, it's easy, very easy. Tapi kalau udah yang tarbiyah dan yang ta'dib itu sangat sulit. Kalau bukan dari kita yang memulai ya, gitu. Contoh gini, karakter disiplin. Contoh nih, kita mau membuat anak itu disiplin. Nggak mungkin kitanya yang nggak disiplin, gitu. Ibu maksudnya jam 4, jam 16.00. Oke, on time ya, iya. Ibunya datang jam 5 kurang seperempat gitu. Jadi itu yang disebut dengan ta'dib. Adaba yu'adibu ta'diban, ada di proyeksi yang ketiga itu. Jadi fungsi dari guru nanti kita harus kembangkan di dalam 3 ranah ini, mulai dari ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Nah, nantinya kita akan bahas ada menjadi 14 pertemuan, dikurangi UTS pertemuan ke-7 dan UAS pertemuan ke-14. Jadi kita punya sekitar 12 konten, 12 materi. 12 materi ini saya pertama masuk, saya presentasikan, ada beberapa topik yang nanti akan saya jelaskan, dan pertemuan kedua masih saya, pertemuan ketiga sudah Anda yang pegang. Udah Anda yang dominan. Teknik kita adalah active learning, student center learning, bukan teacher center learning. Mau pakai video pembelajaran terserah, mau pakai presentasi terserah. Terserah itu dalam artian banyak pilihan ya. Biasanya sih bikin makalah, presentasi, kita diskusikan. Biasanya yang begitu. Dan saya biasa juga pakai video pembelajaran yang Anda ambil di YouTube, linknya Anda ambil, linknya di-share, dibuka, lalu di-review. Nah, itu sehingga menambah materi-materi kekinian yang semuanya itu tercover di dalam RPS. Apa itu RPS? Rencana Pembelajaran Semester. Oke, just 30 minutes. Sudah kenal dengan saya? Baru 30 menit. Udah kenal belum? Belum, secara mendetail. Gimana? Udah kenal? Belum, Bu, belum. Belum kenal ya? Jauh. Masih jauh ya? Padahal baru 30 menit. Ya, nanti lama-lama juga kenal. Baru tahu nama. Baru tahu nama. Namanya siapa emang? Kenal Bu, Dewi. waktu minta tanda tangan ini Bu seminar Oh kemarin. iya betul. Iya betul. Sebelum itu belum pernah jumpa ya, belum pernah kenal sebelumnya. Waktu Pena Basma paling Bu. Oh iya, yang di puncak ya, tapi sekarang udah nggak Iya. ada lagi ya Pena Basma ya, anak COVID. Jadi tak kenal maka tak sayang. Ada 2 pilihan yang sama penting ketika kita menjadi guru, senangilah gurunya. Dalam banyak arti ya, senangilah gurunya. Jika Anda nggak suka dengan gurunya, senangilah dengan materinya. Kedua-duanya it's more important. Kedua-duanya itu paling penting. Senang guru, senang materi. Tapi seandainya nggak senang guru gitu, dalam banyak hal ya yang bukan subjektivitas gitu, mungkin metodenya, mungkin approach-nya, segala macam, attitude gurunya, kan macam-macam. Akhirnya harus punya senang yang kedua, yaitu senang materinya, kontennya gitu. Tapi akan menjadi sebuah confuse gitu,
kerumitan berarti banget kalau dua-duanya Anda nggak suka gitu. Saya nggak suka materinya, nggak enak ini, nggak menantang, materinya kayak gini gitu. Saya juga nggak suka gurunya, saya nggak suka dosennya. Udah deh, angkat tangan deh dua-duanya gitu. Ya, angkat tangan tuh ya udah nyerah aja gitu. Udah gurunya nggak disuka, materinya nggak disuka gitu. Ya, apapun itu kita belum bisa menyimpulkan ya, baru 30 menit, nanti proses berkelanjutan karena Anda yang merasakan nanti. Silakan dari penjelasan saya, ada yang mau mengomentari nggak? Ada apa nih? Monica, ada Ayu, Zahratul Aini, Nur. Silakan nyalakan audionya, ingin bertanya, berkomentar, menambahkan atau mengurangi, silakan. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Silakan, nama NPM, nomor sepatu, berat badan, ukuran baju. Aduh. Nanti saya online kan sepatu sama bajunya. Silakan. Nama saya Siti Dahria, Bu, NPM 3199179. Oke. Bahasan kita untuk mata kuliah ini kan tentang profesi guru ya, Bu. Iya. Saya mau ini dong, Bu, apa? Kita itu kan mohon maaf ini saya kebetulan saya memang profesi saya memang seorang guru gitu. Yeah. Kita dalam waktu 3-4 tahun ini itu sistem pembelajaran itu berbeda, selalu berbeda gitu, Bu. Jadi kemarin kurikulum 13, sekarang kurikulum Merdeka. Nah, gimana sih, Bu, cara kita menyesuaikan antara kurikulum itu gitu. Terkadang kita baru belajar kayak kurikulum 13 gitu. Jujur aja kurikulum 13 itu kan kita RPP, RPH itu kan kita harus mempelajari bener-bener kan gitu. Nah, itu belum selesai rasa saya gitu, itu belum baru kita enak gitu, maksudnya bikin RPP RPPH-nya semuanya. Ternyata berubah lagi ke kurikulum Merdeka gitu. Nah, itu kadang-kadang kalau menurut Ibu gimana sih, Bu, buat kita nih sebagai seorang guru gitu untuk memahami pergantian kurikulum yang terkadang langsung gitu. Itu kalau menurut Ibu gitu. Masukannya kira-kira masukan dari Ibu gitu untuk menindaklanjuti apa sih yang kita harus lakukan sebagai guru ini untuk menghadapi kurikulum yang terkadang ganti menteri, ganti lagi, ganti menteri. Terkadang belum setahun sudah ganti lagi gitu. Terkadang saya memikirkannya kita mengajarkan ke anak itu tahu-tahu dalam satu semester itu bisa berbeda gitu. Nah, itu kadang-kadang anak-anak kok begini lagi sih, Bu, kayak belum tuntas gitu. Kan kemarin kan itu berbentuknya tema-tema gitu kan. Tema itu kan semua pelajaran dijadikan satu gitu kan. Itu kadang-kadang di anak itu kan harus adaptasi dulu gitu. Nah, itu kadang-kadang baru mereka mudah menyesuaikan adaptasi ternyata diganti lagi gitu kurikulumnya. Itu yang bikin kadang bingung juga gitu kita mempelajari ke anak gitu. Oke. Bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan yang selalu ada dalam keseharian kita sebagai profesi pendidik. Kita semua kan calon pendidik ya. Dan bahkan sudah ada yang memang menjadi pendidik atau guru. Dari 2013 ke kurikulum Merdeka itu, Merdeka Belajar ya, kalau di tingkat SMA ke bawah, itu 7 tahun loh, lama juga. Yang paling dekat itu dari KBK ke KTSP. Cuma setahun 2 tahun. Ya, sebelum KBK itu namanya kurikulum subject matter yang pendekatan CBSA. Berubah lagi dari tahun 2012 ke 2011 ke 2012 KBK. Berubah lagi ke KTSP sampai 2013. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, KBK berarti berbasis kompetensi. Intinya belum boleh lanjut ke kompetensi berikut kalau anak ini belum bisa pada satu kompetensi yang diinginkan. Yaitu ada di RPS dan di RPH. Kemudian kalau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum yang memberikan otoritas penuhnya kepada satuan pendidikan untuk merumuskan, bahkan mengimplementasikan kurikulumnya. Berubah lagi menjadi K13, tidak diberikan otoritas penuhnya tingkat satuan pendidikan untuk menyusun kurikulumnya. Ya, bahkan buku aja sudah disediakan oleh pemerintah pusat dengan K13.
Pekerjaan kita di mana? Pekerjaan kita adalah mengarrange di K13 itu ya. Mengarrange, mengatur, membuat indikator, membuat ketercapaian yang disebut dengan CPL, capaian pembelajaran. Kalau dalam bahasa akademiknya learning outcome. Learning outcome itu guru yang mendesainnya. Dari mana? Dari pusat. Pusat yang menyusun. Itu kelebihan di K13. Lalu berubah lagi sekarang menjadi kurikulum merdeka. Jadi apapun itu adaptasi, lagi-lagi adaptasi. Tapi kalau dari sisi teoritis, kurikulum itu ditinjau per 5 tahun. Per 5 tahun, paling lama 10 tahun. Paling dekat yaitu antara KBK ke KTSP, dari KTSP ke 2013. Dari 2013 yang kurtilas itu sampai sekarang udah cukup lama ya. Artinya kenapa harus berubah? Ya, karena pasti beberapa menteri bukan ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk tuh apa ya? Tiba-tiba gitu. Pasti dia by research, ya kan? Keputusan yang diambil, kurikulumnya apapun itu namanya, pasti by research. Studi kelayakan dulu, riset di mana-mana, ya kan? Melihat masukan dari banyak guru, para pendidik, kepala sekolah, pengawas, dan seterusnya sampai dinas P. Oh ternyata, katakan gini hasil risetnya, kebanyakan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru hanya baru pada aspek kognitif. Yang tadi itu loh, ada taklim, ada tarbiyah, ada ta'dib. Kalau belum, Benjamin S. Bloom menteorikan ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Hasil riset menunjukkan bahwa guru yang mengajar apapun itu gurunya, apalagi guru agama, baru mengajar pada aspek kognitif, baru knowledge. Jangan lupa, ada 4 pilar dari UNESCO yang mengatakan bahwa 4 pola yang harus diajarkan oleh guru. Yang pertama adalah learning how to know, ini kognitif. Yang kedua, learning how to do. Jangan lupa, bukan sekedar tahu aja kita mengajar. How to do, belajar bagaimana melakukan, gitu. Jangan lupa yang ketiga, learning how to be. Kalau dia udah melakukan, mau jadi apa orang itu? Udah pasti konsep yang 3 tadi tuh, taklim, tarbiyah, ta'dib, how to do, how to be. Dan yang ketiga, jangan lupa, kita ini hidup dalam kebersamaan, learning how to live together. Kita hidup dalam kebersamaan, karena makhluk sosial, dia zon politikon, nggak mungkin dengan sendirian, maka guru berupaya menyampaikan pesan-pesan yang tadinya dalam tataran filosofis, kita angkat ke dalam tataran empiris. Artinya apa? Anak-anak itu kan pengen taunya secara operasional aja kan, gitu. Lihat penjelasan yang gampang, yang sederhana. Nah, kita dapat ilmunya, filosofinya dari kementerian, dari orang-orang yang memang ide-ide pemikirannya kita yang menurunkan, guru. Para guru merupakan faktor dominan yang bisa menentukan berhasil tidaknya anak, bukan menteri, bukan kepala sekolah, juga bukan orang tua di rumah. Bukan hanya orang tua di rumah, saya tambahin, nanti saya dikritik lagi. Waduh, protes saya nih, untuk apa ada informal education kan? Ya, orang tua di rumah udah pasti nomor 1, pertama dan utama dalam membentuk emosional pembiasaan. Tapi yang lebih cepat impact-nya adalah lingkungan. Ya, empiris lingkungan. Yang membuat dibuild kembali siapa? Guru. Makanya tadi tuh muyasir, mengajarlah dengan mudah. Muyasir. Kemudian ada lagi mubaligh, mengajarlah sampai. Jangan sampai muter-muter, ujungnya konklusinya nggak paham anak mau apa ya. Outputnya apa ya dari saya diajarkan ibu tadi tentang ini gitu tuh. Itu sulit bagi anak untuk mencerna. Nah, kita sebagai guru yang diamanahkan oleh para petinggi kita tuh mulai dari presiden, bahkan kalau kita tarik ke atas lagi Rasulullah gitu ya, pendidik utama kita adalah Rasulullah. Pendidik utama lagi ya Allah, Allah mendidik ke Rasul, Rasul mendidik para tabi'in khulafaur rasyidin terus, dan kita ini adalah penerusnya. Penerusnya kan al-ulama'u titik-titik al-ulama'u titik-titik Warasatul Anbiya. warasatul anbiya, pintar.
Al ulama warasatul anbiya. Penerus, kita penerus karena dia penerusnya para nabi. Sifat yang 4 jangan lupa. Sidik, benar. Amanah, sampai. Pesan itu harus sampai. Informasi itu harus sampai. Bagaimana sampai? Muyasir. Mengajarlah dengan mudah. Muyasir. Terus mengajarlah bisa diterima oleh berbagai akal pikiran anak. Mubaligh. Bayangkan deh, kita mengajar 35 anak di kelas. Berarti kita mengajar dengan 35 perbedaan. Mau apapun itu perbedaannya. Kalau Anda mau tarik apa yang berbeda, intelijensianya berbeda, sifatnya berbeda, instingnya berbeda, emosinya berbeda, drive-nya berbeda. Native-nya, native itu pembawaan anak yang dilakukan oleh anak itu tanpa dilalui dengan proses belajar yang panjang, itu native. Native, insting, kebiasaan. Belum motivasinya, beda banget tuh. Ada anak yang di dalam kelas emang pengen belajar, tapi ada juga anak yang numpang belajar. Bahaya sekali nih kalau ada anak yang datang duduk pengennya numpang belajar. Cukup ngeramehin aja. Nah, pekerjaan kita adalah membelajarkan. Lahirlah kemudian konsep al-fahmu wal-ifham. Al-fahmu itu kita pahamkan dulu apa yang mau kita ajarkan. Ini kaitannya dengan profesi ya. Pertanyaan Anda menggiring materi sudah masuk nih. Sangat bagus pertanyaannya karena memang pekerjaan kita adalah menyampaikan materi yang dikemas di dalam kurikulum. Ya, kalau menteri kita salahin itu dia di apa kalau saya bilang tuh di taraf tingginya, polisenya, kebijakannya. Ya, begitu kita turunkan di dalam pembelajaran tidak semudah yang dipikirkan oleh para menteri itu kan. Coba deh menteri suruh ngajar, bisa nggak? Kita balik, kita jadi menteri, bisa nggak? Nggak bisa juga ternyata. Jadi memang kita kepanjangan tangan dari orang-orang yang punya ide besar. Nggak apa-apa. Kurikulum baru bisa teruji tepat atau enggaknya dalam suatu masa tertentu setelah 5-10 tahun. Ya, 2013 belum 10 tahun nih, baru 7 tahun. Lalu pindah ke kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan kemerdekaan, kebebasan kepada siswa yang terbatas tentunya ya, bukan bebas kebablasan untuk menyampaikan ide-ide dan pikirannya. Saya kira jawaban saya memancing Anda untuk berpikir lebih luas. Jangan menganggap jawaban saya sesuatu jawaban yang paling benar. Saya ulang, jangan menganggap jawaban saya merupakan jawaban satu-satunya yang paling benar. Berarti ada jawaban lain yang Anda harus juga punya cara tersendiri bagaimana mensikapi perubahan-perubahan kurikulum itu. Intinya kurikulum lahir tidak tanpa riset duluan. Pasti dia kurikulum yang ada adalah kurikulum by research. Kelemahan apa yang ada pada kurikulum sebelumnya lalu dipakai lagi sekarang. Salah satunya adalah tadi saya bilang kebanyakan guru mengajar baru pada aspek kognitif. 2 setelahnya itu enggak tuh. Afektif dan psikomotorik. Padahal 4 pilar dari UNESCO menginginkan 4 tuh. Know, do, be, and to live together. Oke? Yang bertanya, Dahria? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya. Mungkin buat yang lain juga kan, bukan buat penanya aja. Sebelum kita share screen, ada lagi pertanyaan? Maaf, Bu. Oke, Salman. Ya, PJ mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang ingin saya tanyakan seputar yang Ibu jelaskan tentang konsep pendidikan. Ada ta'lim, kemudian tarbiyah ya, dan ta'dib. Ya. Ketika seorang guru, maaf ya, mungkin belum mencapai di level ta'dib, karena dari segi kebiasaan atau memberikan contoh, itu belum gitu. Memenuhi apakah bisa dikatakan guru yang cacat, seperti itu. Kemudian, seputar guru juga ini mungkin kita calon guru tentu kita mempunyai kebiasaan yang variatif ya berbeda-beda, ada teman-teman yang bisa tegas dan lain sebagainya gitu. Apakah nanti ketika kita menjadi guru mungkin dengan anak yang beraneka ragam karena mungkin karena kebiasaannya dengan lembut dan lain sebagainya sehingga tidak bisa tegas gitu Bu. Apakah itu juga kekurangan seorang guru gitu? Terima kasih.
Pertanyaannya bagus nih. Kita sebenarnya apa yang ditanyakan udah ada di slide. Ada di slide memang, tapi harus saya jelaskan dulu. Yang nomor 1, kita berupaya sampai ke 3 konsep. Teologi itu ada 2, ada teologi tujuan, ada teologi proses. Teologi itu kalau bahasa saya itu, kita punya keinginan besar, namanya ideal. Ideal. Itu anak muda itu idealis sekali ya, nah, itu namanya teologi tujuan. Di 3 yang disebutin tadi itu teologi tujuan. Kita kan kalau mau memimpi, mencapai sesuatu harus berorientasi kepada teologi tujuan. Ya, jangan cuma 1 gitu, 3. Itu konsepnya ideal. Al-Quran juga mengatakan begitu. Kaburo maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Kaburo maktan, kaburo lagi. Anda mengajarkan sesuatu yang Anda nggak kerjakan. Berarti takdibnya nggak ada. Takdib itu kan membentuk, mendidik, membimbing sampai orang itu mau mengalami sebuah perubahan. Sungguh pun demikian, perubahannya awalnya dari kita. Dia mengidentifikasi karena kita. Hebat ya Pak Salman itu datangnya tepat waktu. Kalau mengajar tegas sekali. Kalau mengajar sabar sampai dia menunggu pertanyaan kita. Kalau dia tanya, Pak Salman itu pasti dia punya wawasan yang begitu luas. Apa aja yang ditanya dia bisa memabatnya. Dan pada kesempatan yang sama kita diberikan keleluasaan untuk menjawab dalam versi kita sebagai siswa. Kalau udah ada siswa mengatakan kayak begitu, Pak Salman dan teman-teman semua yang 4C di sini udah mau memasuki pada aspek teologi tujuan. Ta'lim, tarbiyah, wa ta'dib. Jadi nggak ada satu siswa pun yang meniru karena enggak mengidentifikasi gurunya. Mengidentifikasi itu meniru. Adaba. Gurunya beradab dulu, gurunya mencontoh dulu. Bayangkan kalau guru lagi ngajar, bukan di online tapi di offline, duduk di atas meja sambil merokok, ngebul-ngebul, itu kan nggak ada adab namanya. Al-adabu fauqal ilmi. Sepinter apapun guru itu, kalau dia melihat, ya, mempertontonkan adabnya seperti itu, berarti kan belum sampai kepada teologi tujuan yang saya maksudkan tadi. Taklim, tarbiyah, wa ta'dib. Belum sampai itu. Lalu gimana nih caranya? Ya belajar ya. Jangan malu kalau dikritik. Jangan marah kalau ditegur. Ya kan? Malu, marah itu ya memang sifat manusia. Tapi kalau ada yang mengkritik, kritisism itu artinya membangun. Sebenarnya membangun, bukan mendistract. Destruction itu enggak, tapi construction. Mengkonstruksi. Mengkonstruksi apa? Ya kalau dia mengkritiknya pengetahuan kita, pasti kan kita akhirnya membaca. Bapak Salman situ nggak luas bacaannya, jadi apa yang kita tanya nggak ngerti. Kita tanya lagi nggak ngerti lagi. Menggiring Pak Salman baca nggak? Setelah itu pasti Bapak baca. Apalagi sekarang ada googling ya. Tapi jangan nanti di kelas begitu ada siswa nanya, sebentar ya saya googling dulu, nggak begitu. Ya jawaban yang paling fair adalah baik anak-anak sekalian, Anda katakan begitu, kita sama-sama cari ya. Oh, ini informasi baru nih, saya belum update nih. Ada nggak kalian yang tahu? Bilang gitu aja, nggak apa-apa. Jangan kemudian ditanya, lalu kita jawab padahal kita nggak tahu. Tapi dengan cara yang seperti itu memberikan keleluasaan kepada anak untuk berpendapat. Coba ada lagi nggak yang mau jawab seperti temanmu tadi? Bagus sekali jawabannya. Ada lagi sampai 4 tuh. Bagus sekali jawabannya semua. Anda tinggal nyimpulin itu. Setelah itu pikir nggak sih Pak Salman ini? Pasti mikir. Setelah mengajar, Anda cari lagi tuh. Mau googling, mau buku, mau tag, mau nanya orang pada ahlinya. Is'alil mujarrib wala tabib. Tanya sama orang yang sudah mencoba. Orang yang sudah pengalaman. Banyak tanya. Is'alil mujarrib. Banyak tanya ke siapa? Ya, Anda pasti tahu siapa orang yang banyak tahu tentang sesuatu yang kita sedang bahas di kelas. Anda nanti mengajar SMK ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mengajar SD, mengambilnya jangan guru kelas, tapi mapel. Nanti saya akan jelaskan.
Di screen PPT sudah saya jelaskan di situ. Itu Pak Salman. Yang kedua apa ya tuh? Oh ya, kalau lembut, sebenarnya lembut itu jangan mendayu-dayu. Ajarannya kan jangan mendayu-dayu. Anak-anakku sekalian, tibalah saatnya kita dengarkan kayak penyiar radio aja. Mari kita dengarkan bersama. Waduh, itu kan membuat orang yang ngedengernya juga itu haram hukumnya, mendayu-dayu kan, mau laki mau perempuan sama. Tegas yang penting ya. Lembut, halus, tidak mendayu-dayu, tapi lembut, tegas. Ada satu perintah Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fazzan ghalizul qalbi lan faddu min hawlik. Intinya, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizul qalbi lan faddu min hawlik. Lanfaddu min haulik. Jadi kalau kamu kasar, lanfaddu min haulik. Guru kasar, guru perkataannya suka mengumpat, yang kelihatan di siswa itu jeleknya aja, nggak ada yang bagusnya, lanfaddu min haulik. Nggak pernah mau menghargai siswa, ya kan? Kadang kan kita pengennya yang bagus aja. Emangnya di kelas bagus semua? Enggak kan, pasti ada yang setengah, pasti ada yang di bawah. Makanya ada yang high, ada yang average, ada yang low. High itu kemampuannya tinggi, average itu rata-rata, low itu rendah. Kita harus tahu tuh 3 itu. Ini riset Binet. Ini enggak boleh Anda enggak tahu jadi guru. Berarti harus diulang-ulang penjelasannya. Harus sabar menunggu pertanyaan. Ada yang belum jelas? Nah, itu tuh sebenarnya Anda mau mentes. Bagi kita, mau tahu karakteristik anak dan mengukur kemampuan anak. Bagi anak, untuk mengukur, dan bagi guru dan bagi anak, untuk mengukur apakah sudah paham atau belum. Jadi, mengukur ketercapaian anak pada saat dijelaskan. Bahkan pertanyaannya udah diurai. Kata gurunya, luar biasa Anda, sama. Sebenarnya sudah dijawab sendiri dengan pertanyaan itu. Murai panjang. Sebenarnya jawabannya udah ada di uraian itu. Itu namanya rhetorical question. Rhetorical question. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Penting buat guru untuk membangun seperti ini. Ya, tadi yang udah ditanyakan oleh penanya pertama tuh. Gimana caranya membuat kesempatan sepenuhnya kepada siswa, yaitu tadi, silakan ada yang tanya, siapa yang mau jawab, biar dia bicara panjang. Sebenarnya separuh dari jawaban adalah pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan itu sudah separuh dari jawaban, tinggal guru nanti memverifikasi. Saya kira gitu, kuliah dengan saya memang harus banyak tanya, banyak kritik. Saya bukan satu-satunya informasi yang Anda bisa ambil dari banyak hal Anda bisa ambil di wadah inilah, kita bisa diskusikan bagaimana profesi guru bisa kita kembangkan dalam kuliah. Hanya 2 SKS loh ya. Ini hanya 2 SKS. Profesi Anda di 4 tahun ini, di tahun kedua, di 4 semester, keempat ya, semester yang keempat, Anda udah dapat mata kuliah ini. Iya, supaya apa sih? Biar yakin gitu. Dan jangan baru semester mau masuk ke tahun kedua, ini kan tahun kedua akhir ya, masih ragu profesinya gitu. Kok masih ragu ya, aduh bisa nggak sih saya jadi guru ya? Udah saya kasih PPG di awal semester 4, biar semakin mantap profesinya. Jadi setiap pekerjaan yang kalau disebut profesi itu punya 7 karakter. Saya ulang, setiap pekerjaan apapun itu, yang kalau kita sebut profesi, memiliki 7 indikator. Memiliki 7 karakteristik. Yang pertama adalah ada teorinya. Yang pertama ada teorinya. Kalau nggak ada teorinya, omong kosong, itu profesi. Dokter, teorinya ada. Wah, ada. Pilot, apalagi. Guru, Masya Allah. Sekarang kita sedang membahas tentang teori. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Anda jangan mengikuti segala sesuatu yang nggak ada sumber ilmunya. Berarti ada teorinya.
Jadi apapun pekerjaan yang disebut profesi, profesimu apa? Gitu kan, suka ada pertanyaan kan. Occupation itu apa? Profesimu apa? Jobmu apa? Kamu bekerja di mana? Itu kalau punya teori. Yang kedua, punya kode etik. Punya kode etik. Wartawan punya kode etik jurnalistik. Dokter punya kode etik kedokteran. Polisi apalagi, ya kan? Guru apalagi guru. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor berapa? Ayo. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor, ayo. Ayo Panaga, ayo. Ibu. Ibu Rahayu, ayo. Ibu Monica. Saya panggil ibu ya, punten, karena kan saya nggak tahu nih udah jadi ibu apa belum. Masa dipanggil Mbak, pokoknya ibu. Miss. Oke, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Yang sebelumnya undang-undangnya nomor 2 tahun 89. Jadi segala peraturan yang tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 itu mengatur seluruh penyelenggaraan pendidikan. Kemudian lahirlah Undang-Undang tentang guru, yaitu nomor 14 tahun 2005. Yang di dalamnya juga mengatur tentang sertifikasi guru, kompetensi guru, kode etik guru. Tadi ada 2 syarat yang memungkinkan profesi kita disebut profesi, pekerjaan kita disebut profesi, kita punya kode etik. Di mana kode etik itu? Al-Quran lah paling tinggi tuh kode etiknya ya. Tadi kan saya udah sebut, muyasir, mudabir, mudarris, mubaligh, murabbi, ya kan? Jadi semuanya kalau kita ambil merujuknya pasti ke Al-Quran. Baru undang-undang. Habis Al-Quran, hadis, ya kan? Pendapat baru undang-undang. Kenapa undang-undang? Karena kita hidup dalam negara yang mengatur segala ketentuan pekerjaan kita. Yang ketiga, diakui oleh masyarakat. Teori kode etik diakui oleh masyarakat. Baru bisa disebut dengan profesi pekerjaan kita. Guru apalagi ya? Guru profesinya diakui oleh masyarakat dari dulu. Ketika Hiroshima, Nagasaki dibom, yang paling dipertahankan adalah guru. Kenapa guru? Pilot meninggal, mati, dibom silakan. Ya tentara, tapi guru jangan. Karena guru yang bisa melakukan pilot, tentara, dokter, dan seterusnya. Ya. Yang keempat, universal. Berlaku umum. Universal itu artinya berlaku umum. Diulang, pertama teori, kedua kode etik, keempat diakui oleh masyarakat, kelima universal, keenam memiliki kemampuan mendiagnostik. Ibu, tadi keempat. Oh, keempat ya, sorry. Sorry. Ya udah, pakai nomor ditandain sendiri ya. Ini saya kan nggak pakai PPT, ini apa yang ada dalam pikiran saya aja. Mau acak juga boleh, nggak apa-apa. Memiliki kemampuan mendiagnostik. Yaitu artinya mendiagnostik, menduga. Kalau dokter fisik menduga badan kita, perut kita sakit, dia menduga-duga dan ini obatnya. Tapi kalau guru mendiagnostik non-fisiknya, kesulitan belajar, ketidaksanggupan belajar, kemalasan belajar, itu tuh kita harus punya feeling kuat. Mendiagnostik apa? Kesulitan belajar.
kesulitan belajar disebut dengan learning disability. Cepetan nggak sih saya ngomongnya? Kalau kecepatan bilang. Mendiagnostik apa? Mendiagnostik kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu disebut dengan learning disability. Learning belajar, disability, dis tidak ability mampu. Jadi yang nggak punya kemampuan untuk belajar. Learning disability atau kesulitan belajar itu yang kita harus diagnostik ada 3. Yang pertama adalah disgrafia. Disgrafia. Yang kedua disleksia. Yang ketiga diskalkulia. Diskalkulia. Disgrafia, disleksia, diskalkulia. Dis yang pertama ada yang tahu nggak? Ayo nyalain audionya. Ada yang pernah dengar nggak? Ibnu Ubaidillah. Cumain if you want to on cam. Ibnu Ubaidillah. Putri Novianti. Salsabila. Siska, ini saya sambil ngabsen aja kali ya. Siska Suska. Iya, hadir. Hadir. Enggak, bukan absen, bukan. Kan absenmu udah di e-learning. Coba dijawab. Singan dut-dutan, Bu. Kenapa? Singan dut-dutan di sini. Oh, gitu ya. Berapa Iya, orang yang begitu? Ini baru hubung lagi. Yang begitu berapa orang? Cuma Ini kadang nyambung ntar hilang, nyambung hilang lagi. Tapi cuma kamu aja kali ya. Besok saya beliin sinyal ya. Saya beliin sinyal nanti. Oke, tadi mana? Oh, siapa yang tahu yo? Learning disability adalah kesulitan belajar. Salah satu yang kita harus lakukan dalam mendiagnostik kesulitan belajar. Kesulitan belajar setiap anak ada 3. Disgrafia, kalkulia, disleksia. Grafia, leksia, kalkulia. Ada yang bisa jelasin? Ada yang tahu? Pernah dengar? Do you understand? Disgrafia ya, Bu? Ya, apa disgrafia? Disgrafia itu gangguan belajar pada kemampuan menulis anak, Bu. Oke, good. Grafia. Oke, good. Grafia. Next, yang berikut. Leksia. Kalau disleksia itu baca tulis ya, Bu? Benar, baca. Baca atau ketulisan membaca dan mengenal huruf. Benar, membaca. Speaking ya. Membaca, menyampaikan gitu. Itu leksia. And the next one? Satu lagi. Kalkulia. Kalkulia? Diskalkulia? Kalau dari pendekatan bahasanya mungkin berhitung, Bu ya? Iya, berhitung ya, Bu. Oke, Panega 100. Dari tadi diam aja nih baru bersuara. Kalkulia itu matematika, berhitung. Diulang tadi, disgrafia itu kesulitan menulis. Ada anak yang sulit menulis, apalagi sekarang pakai gadget, pakai digit, jarang nulis. Udah pasti tulisannya jelek itu. Ya, udah gitu lamaran pekerjaan juga sekarang pakai computerized. Udah lama-lama orang nggak bisa nulis. Tapi nggak boleh, itu soft skill, harus dilatih. Soft skill. Keterampilan motorik halus. Wajib setiap anak. Dan itu ada aja kita mengajar nanti. Yang kedua, disleksia. Nggak bisa ngomong, baca, itu susah. Gitu. Bukan karena kelemahan dalam rongga ya, tapi memang lama gitu kalau suruh baca. Ya, maharatul qiraahnya lama. Gitu. Ada anak SD kelas 5 nggak bisa baca, wah ini disleksia. Ngajarnya mapel, ibu, bapak. Nah, harus kita diagnostik di awal. Kita duga gimana supaya ada treatmentnya.
ayah, ada treatment, ada perlakuan kita terhadap anak itu. Yang terakhir adalah diskalkulia. Ya, diskalkulia itu adalah kesulitan dalam berhitung. Lama kalau berhitung. Kita tes ya, yang bisa jawab langsung nyalakan audionya. Apakah kita diskalkulia? Yang nyalakan audionya udah pasti nggak diskalkulia. Ayo semuanya fokus, on cam. 2 tambah 6 tambah 3. 11. Jangan jawab dulu. Oh, batal. batal. Ulang ya. Dinyalakan audionya. Atau matikan dulu aja biar nggak bersuara ya. 2 tambah 2. Aku dijawab. Jangan dijawab dulu. Semua matikan dulu audionya. Di mute dulu audionya. Ya. Belum dibikin peraturan ya. Oke, peraturannya ini kayak ngajar anak TK aja nih saya. Ayo anak-anak perhatikan petunjuknya ya. Raise hand ya Bu, raise hand. Raise hand. No, don't raise hand. No. Oke, baik. Jangan dinyalakan audionya, dimatikan audionya. Begitu ada mau jawab, baru Anda nyalakan audionya. Mulai. 2 tambah 2. Tambah 2, tambah 2, kurangin 1. 7. Jawab. Keren. Oke, sekali lagi ya. 20 tambah 20 tambah 30 kurangin 10. 60. Pintar juga. Sekali lagi. 5.000 tambah 5.000 tambah 5.000. Ulang ya. 5.000 tambah 5.000 tambah 5.000 berapa? 15.000. Giliran uang semuanya giliran uang semuanya jawab. Kalau angka ribet ya, kalau uang enggak ribet ya. Baik, itu menunjukkan Anda semua tidak diskalkulia. Jadi cara kita mengetes anak, apapun itu kesulitan belajarnya, kita diagnostik dulu. Kita lihat kelemahannya. Kalau dia terlambat dari orang-orang normal lainnya, gitu ya, berarti dia mengalami kesulitan itu. Ada beberapa triknya. Biasanya ada treatmentnya, ada penjelasannya, ya kan? Di drill up gitu, dilatihkan gitu, termasuk nanti bacaan-bacaan surat yang kita harus bimbing. Itu yang keberapa dari kode etik dan seterusnya mendiagnostik kesulitan belajar. Yang berikut aplikatif. Jadi kan mendiagnostik kesulitan belajar. Yang terakhir aplikatif. Ada berapa semuanya? Kurang ya? Kamu sama yang aplikatif ini. Aplikatif itu profesi yang kalau kita tadi kan ada 7 pekerjaan yang bisa disebut dengan profesi. Salah satunya adalah aplikatif. Guru yang Anda tekuni sekarang itu kan aplikatif. Nggak mungkin nggak aplikatif. Anda mau tidak terapkan ilmu Anda? Sayang dong. Selain sayang juga mubazir. Padahal kalau Anda mengajar, Anda menjariahkan ilmu dan jasa Anda. Ya, enggak Bu, enggak di lembaga formal, enggak apa-apa. Kan lembaga ada 3, lembaga formal, informal, non formal. Enggak Bu, saya enggak jadi guru, tapi saya jadi pembimbing, bimbel. Loh, guru juga itu Nak, tapi di lembaga non formal gitu. Ya, kita di sini nih Allah sudah menggariskan setiap nasib kita ada di mana. Ya kan, tiba-tiba ada teman-teman kita yang jadi guide di Mekah, nggak taunya dia ngajar karena punya kemampuan bahasa Arab dengan baik ya, maharatul kalamnya bagus, kemahiran dalam ngomongnya bagus, dia ikut tes, padahal jurusan PAI, lulusan tahun 2013 gitu, ada tes di Mekah, sampai sekarang dia jadi guide, coba.
Masya Allah. Jadi penyimpangan fakultatif sejauh dia serumpun sah-sah aja. Enggak mesti dia mengajar di dalam lembaga formal. Jadi profil apapun itu yang penting Anda tekuni sekarang, mau jadi apa nanti Allah sudah menggariskan setiap kita. Coba saya minta share Saman, sedikit saya jelaskan yang PPT. Yang PPT. Saya sih berharap setiap kuliah saya udah dibaca ya. Udah dibaca sehingga diskusinya di sini lebih jelas, lebih luas. Sambil Saman buka, ada pertanyaan? Oh, ada. Ke bawah. Nah, ini tadi udah dijelasin. Aktivitas individual Anda wajib baca. Saya taruh di e-learning, upload. Kalau belum Anda bisa akses, saya kirim ke PJ. Pasti dikirimnya hamin sekian hari udah saya kirim. Ya, ini banyak dilakukan dengan studi kasus. Anda buat rangkuman bahan ajar karena di ujung dari kuliah ada tugas. Mau tiap hari, mau enggak, kadang spontan aja. Melakukan refleksi, turun ke bawah, melakukan tindak lanjut, ya, merangkum bersama bahan ajar, berbagi lewat diskusi nanti pada pertemuan ketiga. Kedua masih saya. Jadi mendiskusikan bahan ajar pada pertemuan ketiga. Tidak kedua, besok masih saya. Ada next? Langsung berikut. Nah, tadi udah saya jelaskan ini. Jadi ada ide di tahun 2004 untuk melahirkan Undang-Undang Guru dan Dosen yang lahir dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tadi nomor berapa? 20 tahun 2003. Lahirlah Undang-Undang Guru tahun 2005, nomor 14. Apa sih inti dari lahir Undang-Undang Guru nomor 14 tahun 2005? Ada remunerasi. Sebelum remunerasi itu penghargaan atau appreciate yang disertifikasi. Guru diapresiasi karena kompetensinya. Jadi sebelum disertifikasi atau diberi remunerasi, guru harus memiliki 4 kompetensi, 4 kemampuan. Ya, ada pedagogi, ada personal, ada profesional, dan ada sosial. 4 yang Anda miliki itu Anda implementasikan di kelas, nanti ada tim yang melihat, dalam hal ini adalah sejawat, kepala sekolah, dan pengawas. Lalu berproses sampai sekarang tahun 2020, berarti dengan Undang-Undang 2005, semua guru keinginan ya dari pemerintah pusat itu, ini mulai SBY loh, jadi beberapa pemerintahan berikutnya, Jokowi udah 2 periode, dan kita nggak bisa pilih dia lagi. Kalau saya terus terang nggak milih dia kemarin. Jujur aja ya. Jujur aja, karena saya nggak kenal dia. Cuman di forum ini loh saya ngomong gitu. Forum kelas saya nggak berani. Forum kelas soalnya ada CCTV, nanti direkam. Jangan-jangan di sini juga direkam lagi ya. 2005 lahir, sekarang udah di 2021, berarti sekitar 15 tahun, guru sudah menikmati remunerasi dari pemerintah pusat. Gitu. Nah, apakah mereka sejahtera dengan tunjangan yang diberikan sebesar gaji pokoknya? Jadi kalau gaji pokok masa kerja 20 tahun, sekitar 4,6. Kalau 25 tahun, 30 tahun, sekitar 5,6. Apalagi seorang profesor. Itulah penghargaan yang diberikan karena memiliki kemampuan atau kompetensi. Next, ini dibahas aja ya, dibaca aja. Materinya udah saya beri. Kenapa sih ada PPG, pengembangan profesi guru? Sadar tidak sadar, nomenklatur itu arahnya nanti. Sesuai dengan ketentuan dan aturan, guru itu ada 3 model. Ada 3 profesi guru. Yang satu, guru mapel. Coba lihat guru yang pertama yang sebelah kiri itu, guru mapel, guru kelas, guru BK, atau guru BP. Ini guru, murni guru. Ya, tuh dikasih itu tuh. PJ-nya keren. Dikasih pointers. Ada guru mapel, ada guru kelas, ada guru BK atau guru BP. Kita hanya ada di nomor 1. Ya. Untuk
kenaikan pangkat, kenaikan golongan, sertifikasi, kita ada di nomor 1. Tapi kalau kita mengabaikan itu, boleh guru kelas. Boleh guru BK atau guru BP. Kalau kita mengabaikan tadi, kenaikan golongan, persyaratan, tapi biasanya institusi itu akan melihat ijazah S1 kita. Kalau kita BK, ijazahnya S1 BK, ya udah kita jadi guru BK atau BP. Tapi kalau ijazah kita S1 PAI, kita pasti akan ditempatkan di nomor 1 pada sekolah umum, bukan pada madrasah. Sekali lagi, bukan pada madrasah, MI, MTS, atau MA. Jadi madrasah punya siapa? Punya orang-orang yang non-PAI. Karena di madrasah itu subjeknya bukan tematik, yang tadi dijelaskan 213 kan tematik. Kalau di SMK itu tematik. Tema-tema mengajarnya, sedekah, wakaf, berbakti pada orang tua, dan seterusnya. Tapi kalau di madrasah, dia terurai PAI itu, ada fikih, gitu ya, ada Al-Quran hadis, ada akidah akhlak, ada SKI. Kita 4 itu jadi 1 dengan tema. Makanya disebut dengan tematik integratif. Tema yang satu kesatuan dalam 4 bidang itu, Al-Quran hadis, SKI, akidah akhlak, dan sejarah kebudayaan. Yang berikut, guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, ini nanti kita akan urai nih. Guru kalau dia kepala sekolah, dia nggak boleh ngajar sampai 36 JPL. JPL itu jam pelajaran. Bagi ibu bapak yang sudah mengajar pasti paham nih. Maksimal kita JPL mengajar 36 dalam seminggu. Kalau dia kepala sekolah hanya 12. Kok begitu? Ya, itu udah ketentuannya. Berarti yang 24 lagi ngapain? Dia mikirin guru-guru. Dia mikirin keberlangsungan sustainable dari institusinya, ya kan? Dia mikirin kurikulum, dia mikirin laporan, EMI segala macam. Makanya harus diberi 12 SKS saja, ya, atau 12 JPL istilahnya ya, 2 jam pelajaran. Kalau yang lain yang tidak pada guru dengan tugas tambahan, dia 36 JPL. Bu, kok ada yang sampai 50 JPL? Ya kelebihan. Kok bisa? Ya berarti dia mengaturnya sedemikian rupa. Kok bisa Bu begitu? Ya kekurangan guru. Kenapa nggak ditambahin? Karena akan nambah budget gitu ya. Akan nambah anggaran. Itu nanti kita bahas pada pertemuan yang keberapa ya bicara itu. Kalau nggak salah yang keempat ya. Jadi memang polemik sekali ya. Antara efisiensi dengan efektivitas selalu berbenturan. Kita pengen efisien tapi kadang nggak efektif. Guru mengajar sampai 55 JPL. Kapan istirahatnya, kapan mikirin RPS gitu ya, kapan bikin pengembangan bahan ajar, kapan mengembangkan dirinya gitu kan. You can build up kan. Kamu dapat membangun dirimu sendiri dengan cara itu tadi dibatasi jumlah jam pelajarannya. Oke, yang ketiga, nanti baru pertanyaannya. Waktunya cepet banget ya. Guru dalam pejabatan pengawas satuan pendidikan. Jadi ada guru sekaligus kepala sekolah, dan akhirnya ada guru sebagai pengawas. Berarti pengawas itu lahir dari kepala sekolah. Kepala sekolah lahir dari guru. Enggak boleh jadi kepala sekolah belum mengalami jadi guru. Itu enggak boleh. Dulu bisa tuh UK itu uji kompetensi akademik, uji kompetensi akademik. Ada kepala sekolah diangkat tapi bukan jadi guru. Iya kan, soulnya nggak ada. Pengalamannya nggak ada. Mengambil kebijakan juga nggak ada. Bisa sih bisa. You are a decision maker. Kamu pemutus, ya kan, pemutus sebuah keputusan harus diambil. Tapi nggak rohnya gitu loh, nggak sesuai dengan rohnya. Ya. Makanya jadi kepala sekolah harus jadi guru dulu. Mau jadi pengawas harus jadi kepala sekolah dulu. Kenapa? Pengawas itu mengawasi kepala-kepala sekolah. Kenapa kepala sekolah itu mengawasi guru-guru? Bagaimana dia mau mengawasi, dia sendiri belum pernah menjadi subjeknya, pelakunya. Next, nanti baru tanya ya. Saya ke bawahin dulu biar efisien. Nah, oleh karena itu, PPG ini, kuliah ini, kita akan selalu berhadapan dengan 2 hal. Dari bawah bacanya, jangan dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. biar nanti pada bacanya yang di atas.
Pengembangan profesi guru, karena ada anak panahnya ya. Pengembangan yang disebut dengan pengembangan profesi guru itu ada dua. Ada yang karir, ada yang profesi. Ada yang karir, ada yang profesi. Kenapa dikembangkan? Di awal tadi kan saya bilang, kan belum jadi guru ya, kok udah dikembangkan aja gitu. Apa yang harus dikembangkan, tumbuh aja belum. Coba kita lihat. Guru itu, calon guru itu nantinya akan menghadapi dua hal. Satu karir, dua profesi. Karir berkaitan dengan, lihat arah panahnya, kaitan dengan penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Kita gitu, Anda baru jadi guru 2 tahun, tapi dipromosikan jadi kepala sekolah. Idealnya Anda dipromosikan jadi wakil kepala sekolah. Gitu. Idealnya ya, kita bicara ideal. Ini untuk karir. Berarti Anda dipromosikan. Kenapa? Kinerja bagus, kompetensi bagus, pendidikan oke, attitude oke. Pasti orang melihat attitude-nya dulu. Ada banyak yang cerdas, tapi ada satu yang punya attitude. Pasti yang dipilih yang attitude. Ya, kemampuan akan bisa diasah dengan pengalaman. Kebanyakan begitu. Di lembaga pendidikan kebanyakan begitu. Nggak tahu kalau di politik ya, saya bukan orang politik, terkadang nggak bisa aja bisa naik gitu kan. Nah itu politik. Kalau pendidikan bukan politik. Pendidikan itu putih ya putih, hitam ya hitam, nggak ada yang abu-abu. Kemudian yang kaitannya dengan pengembangan profesi, coba bisa kita lihat, berarti ini urusannya dengan kompetensi. Kalau tadi yang karir, pengembangan profesi guru itu berkaitan dengan promosi, kenaikan pangkat, dan seterusnya. Kalau PPG yang berkaitan dengan profesi, berarti kaitannya dengan kompetensi yang 4. Ya, kemampuan kita dalam mengajar secara pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Pedagogik itu mendidik, ya, bisa mengarahkan, bisa menyusun bahan ajar, bisa menggunakan media ajar. Kalau kepribadian, yaitu berarti Anda sabar, tadi udah saya ungkap ya. Anda sabar, Anda punya simulasi, dan sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan personality. Profesional, sesuai dengan bidang profesional. Ya, sesuai dengan bidang ajar Anda. Anda nggak boleh nanti ngajar komputer, walaupun Anda bisa. Berarti nggak profesional. Anda nggak boleh nanti ngajar bahasa Indonesia, walaupun Anda bisa. Karena nggak profesional, itu kaitannya dengan profesi yang berurusan dengan kompetensi. Baru yang keempat adalah sosial. Sosial ini salah satunya adalah berinteraksi dengan siswa. Penting sekali ya Anda memiliki kompetensi sosial, karena kita nggak bisa nggak punya kompetensi ini nih yang sosial. Karena kita berhadapan bukan dengan barang. Kita berhadapan profesi kita ini dengan manusia. Bagaimana memanusiakan manusia lain. Ya, teori humanisme di sini sangat penting, memanusiakan manusia. Cara menegur, cara menjelaskan. Ya, jangan sampai dia tadi yang saya bilang, lanfaddu min haulik. Lanfaddu min haulik. Niscaya dia lari dari sekitar Anda. Dia enggan, jangankan lari, ketemu aja langsung berbalik arah gitu, itu defense, menolak. Jangan sampai kita menjadi sosok yang nggak punya kompetensi sosial, akhirnya orang-orang sekitar kita tuh lanfaddu min haulik, lari dari sekitar kita. Jangan sampai begitu. Oleh karena itu penting sekali PPG Anda tekuni dalam upaya meningkatkan profesi kita yang nantinya kita menjadi pemutus decision making, mampu berkreativitas. Banyak hal lah yang kita bakal bahas di PPG ini, walaupun hanya 2 SKS, dan pertemuan pertama ini melebihi ini waktunya. Di jam saya sampai jam 6. Time is over. Oke, cukup. Ada lagi? Ke bawahnya, kalau masih ada pertanyaan, saya beri waktu. Kalau nggak ada, kita tutup, kita lanjut minggu depan. Ini pengembangan guru berkaitan dengan profesional, martabat, dan bersejahtera, kualifikasi. Nah, ini dia nih. Kualifikasi itu kaitannya kepada S1 pendidikan. Jadi nggak boleh ada guru yang bukan S1 pendidikan. Itu kualifikasi. Ya, ada nggak Bu yang begitu? Ada. Salah nggak Bu? Ya salah. Dia bukan lahir dari background ilmu pendidikan, tapi ngajar. Bisa. Semua orang bisa mengajar, tapi tidak semua orang bisa jadi guru.
Saya ulang, semua orang bisa mengajar. Mengajar itu transfer of knowledge, tapi nggak semua orang bisa jadi guru. Karena begitu dia jadi guru, harus kualifikasi yang dicari. Apa tuh kualifikasi nanti? Memenuhi persyaratan baik akademik maupun non-akademik. Akademik ijazah. Ya kan? Nanti lampiran ijazah transkrip, SKPI, sertifikat LSP. LSP itu lembaga sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Anda bersertifikat untuk mengajar. Ya, SKPI. Itu lampiran-lampiran ijazah. Udah kualifikasinya ada di situ. Baru yang ke bawah ya, mengikuti kompetensi. Udah memenuhi persyaratan kualifikasi itu, Anda jangan lupa, bukan persyaratan aja yang dibutuhkan, tapi kemampuan. Nomor 2. Anda lulus, nanti yang ditanya bukan berapa IPK Anda, seberapa besar Anda terkenal, tapi Anda ditanya Anda bisa apa. Larinya ke nomor 2 itu. Anda bisa apa? Saya bisa ngajar, Pak. Coba. Kalau mau ngajar, bagaimana caranya? Ya bikin lesson plan. Ya. Buat lesson plan. Bikin pertanyaan. Dan terusnya. Kinerja berkaitan dengan job performance. Kemudian kenaikan pangkat dan seterusnya. Anda baca sampai nomor 4. Yang nggak jelas minggu depan. Karena sebenarnya mau dijelaskan banyak. Ini berkaitan dengan mutu ya, quality. Ada pertanyaan? Maaf Bu, coba Bu. Ya. Tadi seputar tematik integratif. Ya. Berarti kan kita kalau PAI itu lebih berkesinambungnya di negeri ya Bu ya, yang pembahasannya PAI, bukan di madrasah maksudnya gitu, karena madrasah kan lebih mengkerucut. Apakah ketika seorang guru PAI kemudian memang ditempatkan di madrasah, berarti apakah itu nggak sejalur, dikatakan tidak sejalur atau nggak profesional Bu? Gitu. Nah, dan untuk masalah nanti kedepannya sejenis kayak sertifikasi, apakah itu menjadi seleksi, itu menjadi terkendala atau bagaimana? Seperti itu. Kayaknya nggak perlu jawaban saya, udah dijawab sendiri tuh. Udah dijawab sendiri pertanyaannya, rhetorical question. Yuk ada rhetorical question. Pertanyaan Anda dijawab sendiri, akan mempersulit ketika penggolongan, database, akreditasi sekolah itu, penunjang atau remunerasi sertifikasi itu akan kesulitan karena sertifikasi, kenaikan pangkat, proses NUPTK. NUPTK itu nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan atau berbasis program studi. Saya ulang, ini kan kaitannya ke guru ya. Kalau mau mengajar, siapa aja bisa mengajar. Guru yang ada di lembaga formal itu berbasis prodi. Apa sih itu Bu berbasis prodi? Kalau kita udah jadi guru, nama kita tuh nanti kan diusulkan, dapat NUPTK, nomor unik pendidik. Anda pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah non-pendidik. Kepala TU, bendahara, itu tenaga kependidikan. Kalau kita pendidik. Yang sekarang sedang kuliah nih 4C semua pendidik. Calon ya, calon pendidik. Kalau udah jadi guru yang tadi Bu tadi tuh, ya pendidik. Kalau tenaga kependidikan yang membantu memperlancar jalannya proses pendidikan, kepala TU, kepala labor, kepala pustakaan. Operator sekolah ya Bu. Kenapa? Operator sekolah. Operator, admin, itu bukan guru. Dia nggak boleh ngajar. Tapi kita boleh nggak jadi operator? Boleh. Orang kita bisa kok. Boleh nggak kita jadi kepala perpustakaan? Boleh. Boleh. Tapi kepala perpustakaan nggak boleh jadi pendidik. Itu bedanya. Kenapa setiap guru berbasis program studi. Nah, persoalan boleh nggak boleh nanti Anda mengajar. Yang penting Anda ngajar di MAPEL. Kalau Anda MI, ambil di MAPEL. MAPEL itu mata pelajaran ada di 5 dan 6. MI. 5 dan 6. Kalau sanawiyah, di madrasah nih ya kan MI, sanawiyah aliyah. Di sanawiyah ada di 1, 2, 3. Ambil MAPEL. Kalau di aliyah nggak ada PAI. Ya. Kita produk PAI di UID ya.
CPL-nya, capaian pembelajaran Anda, learning outcome-nya, output-nya, mengajar pada sekolah umum. Jadi ibaratnya gini loh, Anda dimasak di oven, di mana oven itu menghasilkan kue bolu gitu. Adapun nanti Anda jadi dongkal, nggak masalah. Adapun Anda jadi lontong, nggak masalah. Kan dimakan juga gitu. Tapi oven ini nih, oven yang pemasaknya ada listrik, ada dan sebagainya, itu membutuhkan Anda jadi kue bolu yang lembut dimakan, enak dinikmati oleh orang banyak. Keluarnya rasanya kok jadi kue dongkal ya. Nah itu tuh analogi saya, kalau Anda udah dicetak, udah di-build, makanya the teacher are not born but are built. The teacher are not born but are built. Guru tidak dilahirkan, tapi guru dibangun. Dibangun sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya, seperti nomor 1 ini. Ya, seperti nomor 1 ini. Dan nanti kalaupun Anda udah jadi guru per 2 tahun kan Anda di screening lagi. Kalau pilot per 6 bulan ya, dokter per tahun, guru per 2 tahun. Kenapa? Karena dia jasa. Jasa. Kalau pilot kan nyawa orang. Itu harus diupdate terus knowledge-nya. Dokter apalagi, salah aja dia bikin resep, fatal akibatnya. Kita bagaimana? Kita jasa. Ya kan? Kita ini bukan jual barang gitu. Tapi kita jual jasa. Update-nya per 2 tahun lewat portofolio. Ya, lewat dokumen-dokumen kemajuan pengajaran kita. Nah, kalau profesi lain ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Apa yang harus dicek kompetensinya, kemampuannya, kualifikasi udah nggak lagi karena udah seluruh jalan. Kalau nggak sejalan tadi yang udah Anda tanyakan dan udah dijawab, akan mempersulit dan kadang institusi nggak mau pakai lagi. Ya, orang dicarinya PAI, dapat ijazahnya tafsir hadis gitu. Tafsir hadis itu ngajarnya di madrasah, jangan di SMK. Terus kalau Anda mau ngajar tafsir, kekuatan kontenmu dari mana? Nanggung kan mau ngajar tafsir, nanggung, ngajar hadis nanggung, ngajar akidah akhlak apalagi, ngajar SKI nggak suka dengan sejarah. Coba, makanya jadilah tematik integratif yang kompilasi itu. Nah, PAI isinya yang tadi. Nanti kita lebih banyak kepada semester 5 tentang desain instruksional atau lesson plan. Ada materinya tuh tersendiri. Kenapa sih harus ngajar PAI? Kenapa sih tematik integratif? Kalau penjelasan di K13 itu tematik integratif ada 2. Ya, di K13 itu tematik integratif ada 2. Yang pertama tematik integratif internal. Yang kedua tematik integratif eksternal. Yang internal berarti tema-tema itu terpadu dengan satu tema dengan tema lain. Contoh begini, kalau kita mengajar yang tematik integratif internal, sedang mengajar sholat, Anda harus menghubungkan dengan wudhu. Sedang mengajar wudhu, Anda harus menghubungkan dengan toharoh. Gitu ya. Kenapa wudhu nggak sah kalau toharohnya nggak beres? Kenapa sholatnya nggak sah kalau wudhunya nggak beres? Iza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Itu syarat 3 anggota tubuh. Beres 3, semua beres. Sunnah ya mengikuti, setelah wajibnya beres dulu. Jadi nggak bisa kita mengajarkan, nggak mengintegrasikan satu topik dengan topik lain. Ya, sama ngajar rukun Islam juga sama begitu. Tidak sah sholat kalau kita belum bersyahadat dan seterusnya. Namanya tematik integratif internal. Yang kedua adalah tematik integratif eksternal. Menghubungkan dengan empirik. Menghubungkan dengan dunia nyata anak itu. Toharo, katakan toharo, bersih itu sebenarnya bukan bersih hati, tapi juga bersih badan, bersih lingkungan. Kita coba lihat di luar sana, nanti sampai seperti itu kita menurunkan dari yang ideal di teori ke kenyataan yang ada di lapangan, ke kenyataan yang ada di sekitar anak-anak itu. Biasanya paradok tuh. Biasanya berlawanan. Nah, disitulah pekerjaan guru meminimais. Disitulah pekerjaan guru
memahamkan konsep al-fahmu wal ifham ada di sini nih. Ketika anak-anak, Bu, enggak, Bu, ibu saya begini. Nah, udah tuh mulai deh. Ya kan? Mulai di situ. Enggak, Bu, ternyata teman saya tuh kemarin, teman saya padahal dia sendiri kan. Nah, itu tuh kita fungsinya adalah memperjelas. Membangun lagi supaya apa yang dia tahu terhubungkan nih dengan tema yang kita ajari, tematik integratif eksternal. That's all. Saya kira itu pertanyaannya bagus. Semoga bisa dipahami, bukan sekedar yang bertanya, tapi juga teman-teman yang lain yang tidak bertanya. Mungkin besok bergantian bertanyanya. Ada lagi ya? Udah mau maghrib ini ya. Ini kita kayak kuliah 3 SKS jadinya. Oke. Saya di e-learning bikin sampai 18.00. Mohon nanti di PJ menyepakati aja. Kalau mulainya jam 4 nggak bisa, ya sudah bagaimana, berarti jam 6 harus sudah selesai. Tapi kan kalau kuliah jam 4, setengah 6 udah bisa selesai. Kalau mulainya setengah 5 kan berarti jam 6 baru selesai. Nanti diatur, termasuk bulan puasa juga nanti ada jadwal yang sudah dikirim. Kita menjelang bulan puasa 2 kali kuliah. Pas bulan puasa ada jadwal tersendiri. Ada yang mau bicara lagi? Silakan berkomentar tentang kuliah saya. 1 menit, siapa yang mewakili? Tentang kuliah ini Anda berkomentar. Siapa yang mewakili? Silakan. Ya. Mohon maaf Bu, untuk absen udah dijadwalin ya Bu? Udah ada di e-learning. Udah bisa dibuka belum? Belum, saya tadi no akses soalnya dari tadi sinyalnya. Coba tanya yang lain. Salman sebagai PJ, apakah udah bisa absen? Tadi kalau melihat absennya itu sampai 17.30 terakhirnya, Bu. Jadi di atas itu udah bisa dibuka. Sekarang udah ditutup? Ya. Dari tadi ada yang belum absen? Saya Bu, belum bisa buka-buka soalnya dari tadi. Oh, sendiri ya? Yang lain udah absen kah? Sudah, Bu, saya sudah. Oh iya, berarti besok lagi absennya di awal, di tengah, jangan di akhir. Ya, Siska Yesus Santi. Nggak apa-apa, nanti saya yang absenin kok. Tenang aja. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Ada yang berkomentar tentang kuliah ini? Ada masukan? Udah menarik, Bu. Maaf, sedikit tambahan mungkin. Ini alhamdulillah cukup menarik. Mungkin kalau boleh saran, ada catatan sejenis deskripsi dari pengalaman dosen ada di sebelumnya e-learning. gitu, mungkin itu belum dibuka e-learning mungkin. Ya, tadi pagi saya buka belum ketemu, Bu. Ya. Ada di e-learning. Kemudian ada di PPT yang saya kirim di kuliah 1B. Ada nggak? Kan ada file 3. A1A, 1B, 1C. Iya. Ada satu, kalau mungkin 1C kali ya. 1C. Nah, itu ada. Baca sama aja. Di deskripsi ada, di situ ada. Maksud saya di 2 saya kirim di e-learning ada, di PJ ada. Kalau ada yang nggak bisa akses di e-learning, bisa melalui grup yang PJ kirim. Biasanya H-1, H-2 saya beri ke PJ. Atau ada informasi baru pasti saya kirim. Ya, ada lagi yang lain? Cukup? Silakan komentarnya di email bagi yang belum bisa komentar langsung di sini. Anda beri masukan buat saya, saran kritik, masukin ke email malam ini, supaya minggu depan saya bisa mengubah atas kritikan, masukan, komentar, kesan, pesan. Nggak apa-apa, nggak usah takut ditandain NPM-nya, nggak ada begitu saya. Justru masukan itu berarti buat saya, karena saya bukanlah satu-satunya sumber informasi yang paling benar. Ya, Anda tuliskan di email malam ini. Malam ini, kalau Anda kuliah 6:30 masih punya waktu 30 menit. Oke?
Terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas segala antusias. Ini overtime ya, jadi besok kita sepakati mulai jam 4K, mulai setengah 5K. Kalau setengah 5 berarti jam 6, berarti tadi saya salah bikin 17.30 karena mulai jam 4. Disepakati ya, nanti H-1, H-2 dikasih kabar. Jam berapa pastinya, karena ini akan confuse dengan jadwal. Saya nggak boleh bikin 16.30. Nggak boleh. Karena di CRP, di Login, di PDDikti, di portal student, dan portal dosen, 16.00. Akan ada evaluasi yang nggak bagus nanti kalau saya buatnya 16.30. Gitu loh. Tadi siapa yang menanyakan itu, 31.19.108 itu loh. Namanya ketutup. Jadi, nggak bisa saya bikin 16.30 karena on schedule-nya 16.00. Itu sih teknis aja ya. Kita bagaimana nanti kita bikin. Demikian sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Time is over, sudah maghrib. Semoga sehat semua. Ya, semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.